Coba aja ya aku bisa main gitar. Tapi teman-teman tahu nggak? Aku tuh ada teman loh, dia bisa main gitar. Nah nanti dia mau kesini. Nah kita lihat ya, nanti dia bakal main gitar. Tapi mana ya? Kok belum datang sih? Aku taruh sini dulu aja kali ya. Halo Mila. Halo, selamat datang Selamat pagi. Arifa. Iya, Hai. sini, silahkan duduk. Boleh ikutan duduk nggak nih? Boleh dong, langsung duduk Oke, sini ya. berarti kita duduk santai Iya. aja ya. Oke. Oke. Boleh di sini. Oke, Iya. agak mundur lagi deh. Apa Oke. kabar Arifa? Baik. Selamat datang. Iya, wah ini kayaknya di- tempatnya enak banget ya buat ngobrol Cok. ya. Iya kan ini emang buat ngerumpi. Oke, ini kayak anak muda banget gak sih kalau ngerumpi ya? Iya kan kita Maaf. emang anak muda, kita Gen Z. Iya. Oke. Lagi sibuk kegiatan apa ini Arifa? Jadi akhir-akhir ini aku sendiri kan sebagai mahasiswa. Ya. Jadi kesibukanku sekarang adalah melakukan penelitian. Oke. Ya, tapi selain itu kebetulan saya juga bekerja Ya. dan kemudian selain itu saya juga ngelakuin beberapa proyek kayak gitu. Oke, berarti memang sebagai mahasiswa yang aktif ya. Kalau boleh tahu ikut organisasi atau seperti apa itu, organisasi apa aja? Ya, kalau organisasi dulu sempat ikut BEM fakultas, terus juga ikut Purnapaskibraka dulu. Iya. Terus beberapa kayak, jadi karena jurusan aku dari Fakultas Peternakan UGM, Wow. jadi ada namanya organisasi ISMA PETI. Jadi Apa itu? perkumpulan orang-orang yang belajar di peternakan. Wow. Jadi itu ada organisasi seluruh Indonesia kayak Oke. gitu. Oh, kalau di peternakan itu berarti kita sering ngelakuin riset gitu nggak sih? Iya, tentunya iya, karena tanpa riset pastinya inovasi di dunia peternakan juga akan kurang maju ya. Jadi pastinya kita harus selalu melakukan penelitian seperti itu. Boleh dong Arifa diceritakan pengalaman selama melakukan riset. Boleh dong diceritain dari awalnya gimana, kok bisa tertarik dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya cukup cukup panjang tapi simple. Mungkin karena dari dulu saya sendiri ini cenderung orangnya curious atau I like to ask about a lot of things how it works. Jadi ketika saya masuk di dunia perkuliahan itu saya merasa bahwa banyak hal-hal yang bisa dieksplor. Dari segi bagaimana sih sebenarnya kita untuk mengelola suatu hal atau misalnya bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya mendapatkan permasalahan. Nah, tapi dari situ, kita sudah terbiasa untuk melakukan riset dan lain-lain, eksperimen. Jadi kalau saya di kehidupan sehari itu jauh lebih kritis atas apa yang kita sudah cerna setiap hari kayak gitu. Kalau tantangan selama melakukan riset itu apa aja? Sebenarnya tantangannya macam-macam ya, tergantung jenis riset yang dilakukan. Tapi untuk kebetulan saya dari Saintek itu sulit mengambil data karena datanya itu benar-benar kita harus melakukan eksperimen secara langsung di lapangan, baru kita koleksi data, baru kita analisis lagi itu. Oh ya Arifa, biar ngobrolnya makin enak aku sambil bikin teh ya. Boleh banget. Iya. Arifa, kalau nggak salah kamu ini juga ikut program pertukaran pelajar. Yes. Iya. Boleh dong diceritain itu di negara mana dan gimana prosesnya kok bisa sampai mengikuti program pertukaran pelajar? Oke, jadi sebenarnya banyak ya Milan ceritanya dan prosesnya. Pertama kalau untuk prosesnya pasti kita melakukan seleksi dulu, seleksi berkas, kemudian ada TOEFL atau mungkin sekarang udah bisa diganti pakai IELTS juga bisa gitu. Nah setelah itu ini Mil, waktu itu juga ada proses tuh seleksi sampai wawancara juga gitu. Jadi kita ditanya kamu mau gimana dan persiapannya itu gimana dan yang paling penting adalah punya paspor atau enggak, karena paspor ini kan pembuatannya juga nggak bisa secara instan, jadi butuh banget itu proses kayak gitu. Nah kebetulan aku udah punya duluan, jadi akan lebih mudah pada saat, jadi tinggal langsung siap gitu kan, gitu. Nah buat negaranya ya? Iya. Oke, kamu tertarik di negara mana nih? Sementara ini baru di area Asia sih sebenarnya. Iya. Boleh dong di-spill di mana aja itu, Mbak?
Jadi pertama kali aku tuh dulu ke Thailand. Wow. Jadi ke Thailand tuh pertama kalinya aku punya experience buat ke luar negeri. Dan itu tantangannya banyak tuh, Mel. Iya. Nah, jadi dulu waktu saya ke Thailand itu nggak ada yang bantuin. Jadi benar-benar semua tiket, semua rencana perjalanan, semua dan lain-lain, dan kita harus kayak berangkat sendiri juga ke stasiun, terus akhirnya kita ke airport itu kan yang ada Iya. di Jakarta itu. Nah, di CGK ya. Nah, benar. itu semuanya sendiri. Jadi benar-benar dilepas gitu. Dan untuk jadi pada saat itu aku belajar untuk memang kita harus bisa mengurus semuanya sendiri. Terus dan yang paling menantang itu adalah ini sih untuk pengurusan beberapa negara, contohnya kayak Jepang itu kan butuh surat semacam kayak visa gitu. Nah, itu tidak boleh diwakilkan. Jadi itu harus datang ke Jakarta bolak-balik, entah itu hanya salah foto, entah itu ada beberapa identitas yang nggak lengkap, itu nggak bisa karena benar-benar harus lengkap sesuai dengan prosedur dan nggak bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan tapi pakai surat kuasa gitu. Tapi sulit sih, harus datang ke sana sendiri. Berarti bener-bener sendiri ya ngurusnya. Iya bener banget gitu. Ini bisa diminum ya. Nah, Oke, ini juga ada makanan. Ini kayaknya jamuan khas Asia ya? Iya, ini enak apalagi aku yang bikin. Waduh, pastilah. Oke, kalau dulu yang mengajak itu siapa, Arifa, atau keinginan Arifa sendiri atau tertarik dari siapa gitu? Untuk mengajak sebenarnya nggak ada ya. Jadi benar-benar tahu informasinya, terus saya sendiri lakukan apply gitu, terus administrasi, wawancara dan lain-lain, akhirnya beruntung bisa terpilih di situ. Oke. Gitu. Terus selama udah di luar negeri nih, kan pasti kan bertemu dengan banyak orang yang tentunya yang sangat pintar ya. Itu gimana perasaan Arifa? Apakah minder atau justru malah semangat karena itu jadi motivasi? Oke, jadi untuk masalah kepintaran ya, sebenarnya tidak ada dari kita itu yang tidak pintar. Jadi kalau dibilang, oh yang lebih pintar dan sebagainya, karena menurut aku pribadi ya Mila, Iya. semua orang itu pintar. Jadi tergantung bidangnya masing-masing. Oke. Nah, untuk masalah minder atau enggak, justru saya nggak minder ya, karena yang saya lakukan di sana adalah saya tuh pengen melihat bagaimana sih kegiatan orang lokal di sini dalam kegiatan, terus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dan kebetulan mereka juga sangat welcome ya. Dan ini ada nih, biasanya kalau teman-teman tuh kan seringnya shopping dan sebagainya. Sebenarnya itu cukup menyenangkan ya. Tapi saya sendiri sukanya ke pasar dan minimarket. Justru malah ke pasar? Yes, Wow. karena di sana ya itu orang-orang aslinya orang sana tuh dia ke sana keseharian, nggak mungkin ke tempat-tempat turis kayak gitu. Jadi dari sana, gitu ya? jadi dari sana kita bisa ngobrol langsung sama warga lokal kayak Oke. gitu. Ada nggak sih Mbak kebiasaan yang apa ya, yang unik dari negara yang udah pernah dikunjungin? Itu kebiasaan apa yang justru malah Mbak Arifa terapkan? Oke. Jadi untuk setiap negara Mila, contohnya Thailand, Singapura, dan Jepang itu mereka punya culture-nya sendiri. Gitu. Jadi punya budayanya sendiri, punya mindset-nya sendiri, dan mereka semua itu beda-beda gitu. Nah, yang diterapkan contohnya kalau di Thailand tuh mereka sangat terbuka, mereka sangat santai ya, tapi tetap jalan gitu. Jadi budaya mereka tuh kerja pagi sampai sore, nah malamnya itu hangout. Gitu. Jadi cukup banyak ya bar-bar di sana karena di Thailand tuh cukup terbuka country-nya. Tapi mereka punya agriculture yang bagus. Nah, untuk yang kedua itu di Jepang. Di Jepang itu budayanya cukup hustle ya, kayak culture hustle. Jadi cepat budayanya. Tapi itu tuh seringnya di kota-kota besar sebenarnya kayak Tokyo, Osaka. Itu orang-orangnya mungkin sangat workaholic gitu. Jadi mereka tuh pakaian rapi dan sebagainya, tapi bahkan ada yang nggak pulang sebenarnya. Jadi mereka masih dress bagus sampai besok lagi mereka di jalan akhirnya berangkat lagi kayak Berarti gitu. hidupnya di jalan gitu ya? Ada yang seperti itu ada ada, juga? tapi mereka budaya kerja. Gitu. Oke, berarti Mbak Arifa ini kan bisa ya kalau udah sampai luar negeri tuh bisa bahasa Inggris. Nah, aku tuh mau denger Mbak Arifa apa ya, storytelling mungkin boleh? Yes. Pakai bahasa Inggris. Okay. So here's the thing. I wanted to tell you about the story. It is very simple story.
So once upon a time, there was a kid that in Japan, right? So this kid was living nearby the forest, but also the houses is near the forest too. This kid also liked to fishing. Because of the home was closest to the river, this kid, we can say the name is Oba. This Oba was like to fishing. There is someday, this boy was fishing, but the fish is color gold. This boy was having a gift and pretty shocked that, wow, I get very weird fish because the fish is color gold. And then he took it to home, and then he told to his mother that, Mom, I'm having like very beautiful fish and the color is gold. How am I supposed to do with this fish, right? And then the mother say, wow, maybe I will cook the fish, but after I going from the farm, because just so, this mother like talk to the Oba, yes, put the fish onto the bowl and put the water into the bowl, right? And then, okay, Mom, I will do it, Oba says. Then the mother is going to the farm, yeah, doing the work right there. And then something weird is happened because Oba is basically just straightforward to go sleep, right? And taking a nap. Something happened when Oba wake up and try to check the bowl. The fish is gone. So basically the fish is gone out of nowhere. And then Oba, where is the fish? Where is my fish? My fish is just gone. I cannot find it anywhere, even in the kitchen, in the bowl. How can fish? It's just like, it's impossible to fish for crawl out from the bowl, right? And then after that, he found something like shiny and shimmering, and finally he finds a woman that color gold in the front of his house. And then the Oba is shocking. Who are you? Why you are here? And then this woman is just smiling with very glowy eyes and very glowy and shiny color look like. And then the woman says, yeah, you just brought me here. I think you saved me. And then the Oba says, why? Why are you? I lost my fish. Where is my fish? Have you stole my fish? The Oba says. And then the woman, no, I'm basically a human but get cursed by someone. And then they push me into the river, but somehow the God saved me and the God make me into a fish. Oke, keren banget. Oke, Mbak Arifa, boleh dong diceritain ke teman-teman Gen Z itu tadi menceritakan soal apa? Oke. Jadi ini menceritakan tentang si Oba ini, dia anak di desa, tinggalnya di sawah, dekat dengan hutan, khususnya dia dekat banget sama sungai. Biasanya dia mancing untuk cari makan tuh. Nah, di situ. Tapi suatu hari dia dapat ikan warnanya emas. Nah, warna emas ini dibawa pulang, terus ibunya minta pesan untuk, oke, akan aku masak, tapi nanti aja dulu karena aku pengen ke peternakan gitu. Nah, tapi si Oba itu setelah dia tidur siang, terus dia bangun, loh kok ikannya nggak ada gitu kan. Ikannya nggak ada, terus dia bingung mencari kemana-mana. Akhirnya si ikan ini ternyata adalah si perempuan. Seperti itu, perempuan yang dia itu dikutuk oleh keluarganya sendiri dan tapi dibuang ke sungai. Tapi entah gimana dia dapat semacam keajaiban untuk tetap hidup sampai orang tuh menyelamatkan. Tapi dia harus dalam bentuk ikan kayak gitu. Oke guys, jadi itu tadi ceritanya Oba itu mancing dan dapat ikan, ternyata ikan itu manusia. Yeah. Wow, siapa yang nggak mau dapat ikan kayak gitu? Oke, Arifa, kan pastikan banyak ya teman-teman dari kita yang pengen juga untuk mencoba pertukaran pelajar. Boleh dong dikasih tipsnya awalnya gimana dan supaya nggak cuman lolos aja tapi juga bisa berkembang di negara orang. Oke, jadi kuncinya adalah yang menurut aku pribadi ya, Iya. jadi diri sendiri, karena yang penting juga bahasa Inggris tuh sangat penting, karena kita nggak bisa komunikasi dengan
orang luar lain apabila kita juga nggak bisa bahasa itu. Dan pastinya bahasa itu tidak bisa instan, jadi butuh proses yang panjang juga Mila gitu. Itu sih. Kalau pelajaran terbesar apa sih yang kamu dapat selama melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar? Jadi setiap bertemu banyak orang kan di sana ya, pelajaran seperti apa yang Arifah dapat? Pelajaran untuk yang skill didapat atau kegiatannya atau kayak Skill mungkin? Oke, skillnya jadi waktu itu kita ngerakit drone. Wow. Jadi di Singapura itu kita ada workshop Iya. ngerakit drone, terus Wow. kita bikin dompet dari kulit buffalo gitu. Dan skillnya di sana itu public speaking juga. Jadi kita keliling ke bank DBS kalau kamu tahu. Jadi kalau Singapura itu kan terkenal dengan dia cukup pasar yang terbuka ya secara ekonomi gitu. Iya. Jadi ekspor impornya itu cukup kencang di situ. Nah, sedangkan dia juga punya kerjasama dengan Indonesia gitu, cukup kuat ya karena dia tidak bisa memproduksi banyak barang. Nah, oleh karena itu dia harus bekerja sama dengan negara lain sebagai produser barang itu. Nah, nanti bisa di-branding lagi sama Singapura kayak gitu sih. Oke. Skillnya banyak sih sebenarnya karena kita benar-benar belajar pertukaran kampus ya. Jadi Iya. di NTU, terus Nanyang Technology University gitu kan, terus di Singapore Management University gitu. Oke. Kalau yang paling berkesan menurut Arifah itu pas di negara mana? Mungkin berkesan dalam artian tuh apa ya? Nyaman mungkin negaranya atau kebudayaannya atau bahkan temannya. Menurut Arifah negara mana? Oke, jadi kalau for me, for being honest, every country is special because mereka punya ceritanya masing-masing, temennya juga beda-beda gitu, jadi semuanya berkesan gitu. Oke. Dan kita kan pasti semua tuh punya tujuan hidup ya, dan aku lihat nih Arifah tuh kayak udah ada tujuannya sendiri. Nah, itu cara Arifah menemukan jalan itu gimana dulu? Caranya menemukan jalan ya lakukan aja semuanya, tapi nggak perlu gengsi. Nah, itu sih. Oke. Dan Arifah ini nggak cuman aktif di bidang akademik, tapi juga organisasi bahkan kerja ya. Apa menurut kamu tuh nilai utama apa yang kamu temukan dari kegiatan yang pernah kamu ikutin? Oke, jadi kayak nilai hidup gitu ya. Nilai hidupnya adalah tetap berpegang teguh pada jadi banyak nanti selama ini jadi deep talk nggak apa-apa ya. Jadi selama ini tuh kita akan terpapar oleh banyak hal yang pastinya akan memberikan masukan-masukan mungkin atas apa yang sudah kita yakini selama ini. Nah, di sepanjang perjalanan nanti kalian akan berubah seiringnya waktu gitu, tetap improve. Nah, cuman pilihannya adalah kalian itu tetap jadi diri sendiri gitu. Karena kalau di dunia sekarang ya khususnya kita ini kan banyak informasi yang tanpa batas. Kalau Iya, zaman bener dulu kan banget. kita terbatas ya Iya, informasi. apa-apa susah mau cari sekarang Nah. tinggal hello Google. Udah lengkap ya Iya. Mila. Jadi penting sih bagi kita untuk tetap selalu update, tapi juga jangan lupa untuk menghargai apa yang kita punya sekarang itu sih. Oke. Arifah ini udah pegang gitar, aku mau dong lihat penampilan. Ini mau main petikan gitar aja atau sambil nyanyi nih? Oke, ini mau petikan gitar aja ya. Oke, boleh. Oke. Keren banget. Itu tadi spontan ya, maksudnya Arifah bisa main gitar itu karena iseng-iseng atau memang menekuni gitar? Iseng-iseng aja sih. Mungkin Iseng-iseng aja. karena dari kecil ya itu sih. Oke, dari tadi kita udah serius-serius nih. Aku bakalan ajak Arifah buat main games. Boleh banget. Oke. Aku bakal kasih clue. Oke. Nanti Arifah jawab ya. Tapi ini clue-nya tuh harus benar-benar diperhatikan. Oke. Clue-nya bumi itu bulat. Oke. Oke, Bumi itu bulat. Perhatiin. 8 ditambah 10 sama dengan 3. 10 ditambah 10 sama dengan 2. Pertanyaannya, 8 ditambah 1 sama dengan? Berapa ya? 3? Salah. 2. 2. Oke, perhatikan clue-nya ya. Oke.
Bumi itu bulat. Oke. 10 tambah 1 sama dengan 1. Oke. 8 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 2. Oke. 7 ditambah 1 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 1. 0. Oh, oke. Sekali lagi ya, kalau belum paham aku baru kasih tahu caranya. Oke. 7 ditambah 3 sama dengan 0. Oke. 10 ditambah 7 sama dengan 1. Pertanyaannya, 10 ditambah 8. 10 ditambah 8 jadinya berapa? 1. 3. 3? Ya. Oke. Kenapa bisa 3? How? Cluenya itu bumi itu bulat. 10 bulatnya berapa? 1. Oh. Ditambah 8 bulatnya 2. 2. Jadi 3. 3 ini gimana? 3. Gitu ya. Ini lucu banget ya. Iya. Aku kasih itu aja ya, tebak-tebakan. Oke. Minuman apa yang selalu bahagia? Minuman apa tuh? Nyerah. Iya. Coba. Wedding jahe. Oh, wedding Wedding jahe. Ya, oh my god. Kenapa bisa Oke. bahagia ya? Karena dari wedding pasti kan Ya, karena bahagia. pernikahan ya, pasti Iya. happy ya. Oke. Betul. Terus lagi, sandal apa yang pedas banget? Sandal, apa tuh? Sambal terasi? Dikit lagi, sandal apa? Sandal. Sandal Sandal yang apa tuh? pedas, sandal bawang. Ya Allah, sambal bawang. Oke. Lagi. Tepung apa yang males banget? Tepung apa yang malas banget? Tepung apa ya, Kak ya? Tepung tapi ogah. Tepung tapioka. Tapioka. Oke, tepung tapioka ya mirip Iya. ya. Lagi. Oke. Sop yang banyak anak kecilnya. Sop yang banyak anak kecilnya apa tuh? Sop apa yang banyak Apa anak tuh? kecilnya? Apa ya? TK kali. Salah. Apa tuh? Sop yandu. Posyandu. Oke. Iya. Oke, terima kasih Arifa dan aku mau minta Arifa buat kasih harapan. Baik itu harapan buat Arifa sendiri atau buat teman-teman, terutama teman-teman Gen Z. Boleh dong kasih harapannya. Oke. Aku sendiri berharap setiap hari aku bisa belajar hal baru dan bisa dapat pengalaman baru ya. Tapi selain pengalaman baru, aku berharap tuh bisa menjalani kehidupan terus ke depan karena bahkan untuk hari ini aja aku juga belajar suatu hal yang baru dan itu akan bisa aku improve lagi di kemudian hari. Nah, untuk pesan-pesan Gen Z, aku berharap untuk bisa lebih belajar untuk menyaring informasi karena sekarang ini kita benar-benar nggak ada filternya, semua hal itu orang bisa ngomong di depan kamera dan sebagainya. Jadi menurutku penting karena kita adalah pengguna sosial media yang paling banyak ya. Benar. Jadi perlu untuk bisa lebih menyaring lagi, berpikir 2 kali, berpikir 3 kali bahkan karena apapun yang kita lihat di media itu sebenarnya juga bisa jadi tidak sesuai dengan aslinya. Dan begitu pun juga sebagainya ya. Jadi harus benar-benar bisa menyaring informasi. Itu sih pesan dari aku. Oke, terima kasih Arifa sudah berkenan hadir dan ngobrol. Ngerumpi. Ngerumpi ya. Iya. Oke guys, itu tadi obrolan aku bareng Arifa mengenai apa tadi, banyak banget ya, riset, pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Dan semoga Arifa menjadi semakin maju dan menginspirasi, terutama untuk teman-teman Gen Z, oke? Tapi sebelum ditutupnya acara ini, aku bakal ajak Arifa buat bikin TikTok. Boleh, boleh. TikToknya gampang aja sih, yang ini, yang penting nanti ikutin aku. Tapi sejauh satana hati tak punya hati, cobalah dewasa kau suku. Kecil saya coba imbangin, namun hati tak kuat tersiksa maka. Oke, terima kasih Arifa dan terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Dadah.